Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Kak. Sampai semangat ya masih pagi ini. Nampak ceria sekali kalian ini nampaknya. Bagaimana kondisinya ya, anak-anak sekalian? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Ya, Allahu Pak. Akbar. Siapa? Alhamdulillah semangat itu. Masih puasa, sangat semangat sekali. Anissa ya. Oke, di pagi hari ini Bapak akan mengajar sejarah eh, sejarah yang cukup wajib lah kita ketahui. Sejarah Perang Dunia II ya, tepatnya di Perang Pasifik. Nah, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya nih kita berdoa dulu. Baik, Pak sendiri akan memimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Sebelum mulai pelajaran kita absen dulu ya. Anissa Gaiswani, Pak Kadir, Hadir, Pak. Dinda Hikmawati, hadir. Hadir, Pak. Citra Ayu Virginia Fama, hadir. Hadir. Baik, sudah hadir semua nampaknya lengkap ya. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Eh, nah, jadi anak-anak masih ingat materi kita kemarin mengenai sejarah Perang Dunia II di Eropa? Masih ingat? Masih, Pak. Masih ya. Ingat. Jadi ulang sebentar. Jadi di Eropa itu terjadi Perang Dunia II. Itu diawali dari penyerangan Jerman pada daerah kota Danzig, Polandia. Ada itu inisiator penyerangannya itu pemimpin Jerman saat itu Adolf Hitler. Anak-anak tahu Adolf Hitler itu? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Gimana itu ciri fisiknya itu? Yang paling mudah dikenali. Ayo, ada yang Eh, oke, syukurlah kalau baru tahu. Nah, itu yang ada terjadi di Eropa ya. Nah, terjadi antara Jerman sebagai pihak Jerman dan Italia ya, sebagai pihak poros atau blok sentral, sedangkan musuhnya adalah blok sekutu Inggris, Rusia, Amerika gitu. Itu ada musuhnya. Baik, lanjut. Ini juga ada Perang Dunia II ini di kancah Asia Timur ya, atau Perang Pasifik, dikenal juga dengan Perang Pasifik. Ini melibatkan antara Jepang dan Amerika Serikat. Dapat terlihat ini adalah Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito yang memerintah itu pada masa Perang Dunia II. Ini adalah Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt. Ya, baik, lanjut. Nah, anak-anak sudah tahu belum perbedaan antara perang dan pertempuran? Kira-kira ada yang ingin menjawab? Oke, ini sudah tampil ya sebenarnya. Nyontek. Uh, jadi inilah anak-anak ya perbedaan antara perang dan pertempuran. Secara umum perang itu lebih besar skalanya. Nah, ini merujuk pada suatu negara atau orang yang lain yang secara strategis melawan orang lain. Sedangkan pertempuran itu biasanya dua fisik atau lebih. Nah, perang itu berjangka panjang, bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, bisa tahun, bisa juga sebentar perang itu. Tapi ada juga perang yang lama, 100 tahun gitu. Itu ada perang. Kalau pertempuran dia jangka pendek, mungkin sehari gitu. Teman-teman, anak-anak pasti kan sering mendengar perang, apa pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari 5 malam, itu termasuk pertempuran. Karena yang pertama dia sedikit berjangka pendek. Nah, terus pertengkaran strategis dua entitas apa? Strategis, menggunakan strategi. Bisa jadi perkelahian dua orang itu disebut juga dengan pertempuran.
kalau perang itu lebih luas ya gitu. Atau bisa juga disebut begini, dalam suatu perang itu terdapat beberapa pertempuran. Nah, seperti Perang Dunia II ini. Perang Dunia II. Pertempurannya banyak. Ada pertempuran di Dunkirk, ada pertempuran di Iwo Jima, ada pertempuran di Midway, seperti yang akan kita bahas nanti ya. Itu ya anak-anak paham ya? Oke, baik. Sepertinya ini kayaknya paham ini, insya Allah. Oke. Kalau ada yang belum paham, akan ditanya. Sementara kita lanjut dulu ya. Nah, ini latar belakangnya ya anak-anak. Secara umum, eh, Perang Asia Timur Raya ini ada 4 alasannya. Yang pertama itu rasa ekspansionis Jepang. Rasa ingin meluaskan daerah kekuasaan. Rasa ingin menjajah. Rasa ingin meluaskan lah. Ingin memperluas daerah wilayah kekuasaannya lah. Itu dia terinspirasi dari mana? Dari eh, restorasi Meiji. Ini rekan-rekan lihat di foto ini, anak-anak. Ini adalah Kaisar Meiji. Terkenal dengan restorasi Meiji. Jepang itu membuka matanya dan mengikuti kemajuan Barat. Jadi paham kolonialis itu kan dari Barat, ditiru juga sama dia. Makanya Jepang ini memiliki rasa ekspansionis. Ini propaganda Jepang. 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Secara umum lagi ada juga serangan Jepang ke Manchuria. Manchuria ini mungkin agak asing ya, tapi Manchuria ini sekarang disebut dengan Cina. Nah, itu penguasanya dinasti Manchu, jadi disebut Manchuria. Itu serangan Jepang ke Manchuria. Serangan ini akhirnya menimbulkan uh, latar belakang yang keempat, yaitu memarasnya hubungan Jepang dan Amerika. Akibat serangan Jepang ini ke Cina, Amerika tidak senang. Apa maksudnya kan? Negara baru muncul istilahnya tuh, dia mau berkuasa, nggak senang lah dia. Jadi akhirnya rusak hubungan antara Amerika dengan Jepang. Ditandai dengan pemutusan perjanjian dagang kalau tidak salah. Baik, itu secara umum sebabnya ya. Dan secara khususnya ini adalah puncaknya serangan Jepang ke Pearl Harbor ada 7 Desember 1941. Jadi itu serangan tiba-tiba. Eh, Kalau kita belajar di sejarah Perang Dunia II yang di Eropa kemarin itu serangan Blitzkrieg atau serangan cepat. Ya. Cepat sekali serangannya. Cuma 2,5 jam kalau tidak salah. Itu sudah merugikan Amerika sangat banyak ya. Baik, itu latar belakangnya. Jadi anak-anak tahu di sini apa satu peristiwa itu pasti ada latar belakangnya. Itu juga perang. Itu juga yang kita sehari-hari. Kita tertimpa kesialan, kita tertimpa masalah, itu ada pasti latar belakang penyebabnya. Itu ya. Oke, yang bisa diambil. Nah, ini jalannya perang. Jadi fase pertama itu ada serangan ke Pearl Harbor. Yang tadi, yang jadi sebab khususnya itu ya, anak-anak ya. Ini terjadi pada tanggal 7 Desember 1941, terjadinya di pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, di Pearl Harbor tadi. Korbannya itu, wah sangat banyak sekali, 2.000 jiwa prajurit Amerika meninggal. Sedangkan kerugian materialnya itu lebih besar lagi, 21 kapal Amerika tenggelam atau rusak. Lihat di foto-fotonya. Rusak, rugi sekali. Karena Jepang pun memang bermaksud merugikan Amerika, jelas namanya perang juga merugikan ya pasti, nggak mungkin menguntungkan, aneh juga. Nah ini orang yang memimpin serangannya, ini Laksamana Isoroku Yamamoto, terkenal sekali ini orangnya. Tapi sebenarnya dia ini tidak mau melaksanakan serangan ke Amerika ini, karena dilihatnya Jepang itu belum siap. Tapi pihak-pihak lain di Jepang itu mendesak menyerang Amerika karena katanya tidak ada jalan lain selain berperang. Nah itu saya harap anak-anak penyelesaian satu konflik itu tidak hanya diselesaikan dengan kekerasan. Kan bisa dikatakan baik-baik.
Anak-anak juga begitu ya, jangan tahan sedikit emosinya. Ini bisa dibicarakan baik-baik. Ada komunikasi. Oke, ini serangan ke Pearl Harbor. Habis dari sini, tanggal 8 Desember itu, Amerika mengumumkan perang terhadap Jepang. Lalu secara resmi mulailah perang Asia Timur Raya ini. Nah, kita masuk ke fase awal lagi, masih ke fase awal. Selanjutnya setelah Amerika itu menyerang Pearl Harbor, dia merasa kuat kan, bangga. Setelah kita pun begitu. Kalau habis ngerasa menang kan sesuatu itu, bangganya bukan main. Dia lanjut dia dari serangan itu, dia nyerang juga ke daerah-daerah Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Saya lihat ya anak-anak ya, ini ada Thailand. Thailand ini sudah ditekan bahkan sebelum serangan itu. Jadi ada informasi kan, sering kita dengar Thailand itu negara yang nggak pernah dijajah. Nah, itu lumayan keliru karena maksudnya tidak pernah dijajah bahasa Barat. Dia pernah dijajah Jepang, jadi negara boneka. Ini ada Filipina nih, takluk Mei 1942. Malaysia takluk Januari 1942. Singapura. Nah, ini berdekatan sekali waktunya. Kota kita Palembang ya. Bulan Februari 1942. Tarakan Februari juga, Brunei Februari. Jadi cepat sekali Jepang ini melakukan ekspansinya. Serangan tadi kan, serangan dia ke Pearl Harbor itu bulan Desember. Ini udah bulan Februari dia langsung nyerang, langsung berhasil. Hebat sekali ya, Mang. Jadi itulah nilainya rekan-rekan ya. Kalau ingin berjaya, kita harus cepat, tidak boleh malas. Nah, oke. Ini ada fase selanjutnya jalannya perang, fase titik balik. Oke, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Bapak buka dulu nih. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Masih paham, masih semangat kan kalian belajar? Oke, masih pagi soalnya. Oke, baik, baik. Ada titik balik perang jadi. Titik baliknya itu pada pertempuran yang satu ini. Pertempuran Midway namanya. Rekan anak-anak. Ini terjadi pada tanggal 4 sampai 7 Juni 1942. Lokasinya di pangkalan militer Amerika Serikat di Midway Atoll. Akibatnya, itu 4 kapal induk Jepang tenggelam dan 1 kapal induk Amerika tenggelam. Nah, ini benar-benar mengubah jalannya perang sih. Karena tadi kan seperti yang Bapak jelaskan, sebelumnya dia tuh berjaya sekali. Ekspansi ke sana sini, berjayalah Jepang itu sebelum terjadinya pertempuran ini. Di pertempuran ini Jepang sangat sangat kalah total. Ini karena strateginya berhasil dicingkat oleh pemecah kode Amerika. Ini dengan orang yang sama, pimpin di Jepang Laksamana Isoroku Yamamoto, sedangkan di Amerika itu Chester Nimitz. Yang ini berpusat, nah, yang di Amerika ini berpusat di Pearl Harbor masih markas utamanya. Sayang sekali di pertempuran ini Jepang kalah atau terkalah telak, gitu ya. Sangat memalukan. Ya karena Jepang tidak mengamankan saluran komunikasinya, jadi ketahuan Amerika. Jadi, kalau kita ada suatu rencana itu sebaiknya disimpan baik-baik ya anak-anak ya. Jadi kalah seperti Jepang ini. Sungguh tragis ini. Banyak sekali korban jiwa. Kan dia gagal, rencananya gagal. Terus lanjut pas akhir. Ada pertempuran Iwo Jima dan Okinawa. Ini pertempuran yang sangat hebat. Lebih hebat lagi bahkan dari Midway tadi. Ini benar-benar kekalahan Jepang. Pertempuran Iwo Jima dulu ya. Di tanggal 19 Februari sampai 25 Maret. Ini menelan korban jiwa 21.000 pasukan Jepang tewas dan 26.000 pasukan Amerika tewas dan terluka. Banyak sekali korban jiwanya. Perang itu hanya mengakibatkan kekacauan ya. Perang itu hanya menyebabkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua kalau anak-anak jadi mungkin sebaiknya janganlah langsung memutuskan untuk perang. Banyak pertimbangan aspek lain ya.
Perang itu hanya membawa kerugian bagi kita. Kelihatannya seru, tapi sebenarnya sangat tidak enak. Lihat, ini 21.000 pasukan Jepang loh. 21.000. Anak-anak begini, untuk bayangannya saja ya. Satu sekolah negeri itu atau satu sekolah swasta itu SMP atau SMA itu kira-kira muridnya ada 1.000. Bayangkan 21.000 berarti 21 sekolah meninggal. Percuma sekali kan? Ya, padahal bisa digunakan untuk hal lain SDM. Terus di pertempuran Okinawa lebih banyak lagi, ini terjadi 1 April sampai 21 Juni. Lebih banyak lagi yang meninggal, 90.000. Itu nyawa orang tewas begitu saja. Sia-sia sekali hanya untuk melanggengkan kekuasaan penguasa. Makanya sekali lagi Bapak tekankan agar jangan kita mengambil langkah perang dalam situasi apapun. Bicarakan baik-baik. Nah, biasanya orang Jepang ini sangat nasionalis ya. Dia tidak mau daripada dia pulang malu, dia lebih baik maju saja gitu. Orang Amerika itu bawa senapan, dia maju bawa pedang. Akhirnya banyak sekali yang mati. Itu ya, untuk di Iwo Jima sama Okinawa. Itu benar-benar mengerikan. Ya. Terus fase akhir, ini yang paling akhir. Jepang itu sudah sangat berada di ujung kekalahan sebenarnya pas ketika di Okinawa itu. Bayangkan pasukan 90.000 meninggal. Nah, lihat. 90.000 orang meninggal. Tambah yang tadi 26.000 orang, 21.000 orang lebih meninggal. Sisa apa mereka? Gak ada lagi kan? Oke, oleh sebab itu ya Amerika Serikat ini mencanangkan satu rencana, yaitu pengembuman. Waktu itu baru proyek Manhattan namanya, mengembangkan satu bom yang dikenal dengan bom atom. Sebenarnya Amerika ini sudah menyuruh sudah meminta menyerah lah kepada Jepang, tapi Jepang ini tidak mau, keras sekali. Akhirnya dibom pada tanggal 6 Agustus 1945. Ini pengobalan Hiroshima. Akibatnya apa anak-anak? 350.000 orang meninggal. Sayang sekali bukan? Sayang sekali. Itu sekitar sepertiga dari jumlah penduduk kota Palembang saat ini meninggal sia-sia akibat bom. Dan itu baru tewas, belum ada yang cacat yang lainnya. Nah ini habis dari pengobalan Hiroshima ini, Jepang ini bukannya cepat-cepat menyerah, dia masih bertahan. Gitu. Nah rakyatnya sudah mati sebanyak 310.000. Masih dia. Akhirnya karena masih tidak mau menyerah, Amerika meluncurkan bom kedua. Bom atom kedua ini di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Korban jiwanya 60 sampai 80.000. Banyak sekali juga. Memang tidak sebanyak Hiroshima, tapi itu nyawa manusia, bukan uang yang hilang. Sangat banyak ya. Akhirnya sekali lagi, tekankan, kalau kita jadi pemimpin, janganlah mengatakan perang. Jadi ada kehidupan hari-hari yang mudah kita untuk beradu fisik atau langsung melakukan konflik. Sebaiknya dibicarakan baik-baik ya. Oke, tadi sudah fase akhir Jepang akhirnya menyerah ya di Teluk Tokyo 2 September 1945. Nah, ini dampak-dampak perang ya. Kemerdekaan beberapa negara, salah satunya Indonesia. Akibat dari perang ini, ya emang dampaknya buruk. Kita juga terjajah. Ada Romusha, ada Jonglianfu. Salah satu dampak buruk penjajahan pasti. Dampak baiknya merdeka kita. Indonesia merdeka lah ini. Terus ada perang Korea. Perang Korea ini disebabkan oleh perang Asia Timur Raya ini juga karena kan Korea termasuk wilayah jajahan Jepang. Setelah lepas dari Jepang, mereka berkonflik sesama mereka sendiri. Emang aneh. Makanya anak-anak kita sebaiknya janganlah mau diadu domba, apalagi oleh pihak-pihak luar ataupun oleh paham kita sendiri. Sebaiknya jangan. Nanti seperti perang Korea ini. Sampai sekarang masih terbelah.
Terus bangkitnya Amerika sebagai negara superpower, negara adidaya. Lihat, Amerika itu dijuluki sebagai negara apa polisi dunia. Dia semakin merajalela dia, tidak ada pertandingannya. Setelah dia memenangkan perang, dia bisa mengatur semuanya. Ya, ini hanya meme ya, ini gambarnya. Terus perubahan internal kerajaan Jepang. Kerajaan Jepang berubah, tidak lagi kaisar itu memegang jabatan seperti diktator lah. Tidak lagi dia memegang seluruh aspek gitu. Dia hanya jadi simbol saja. Ada kaisar, ada perdana menteri. Sebagai kepala pemerintahan itu kepala apa perdana menteri yang mengatur kehidupan pemerintahan sehari-hari. Sementara kaisar itu sebagai kepala negara. Gitu ya. Ini fotonya ini Kaisar Hirohito setelah menyerah. Dan ini Jenderal Douglas MacArthur sebagai panglima di Perang Asia Timur Raya ini. Baik, materinya selesai. Dan yang bertanya, nah, kalau sudah paham semua, Anissa, Citra, Dinda, Paham, Pak. Pak. baik, Bapak ada kuis. Ini nomor 1. Siapa yang bisa menjawab? Nah, siapa tokoh beberapa tokoh yang ikut penyerangan ke Pearl Harbor pada tahun 1940? Tadi kan sudah Pak jelaskan. Ada yang ingin menjawab? Ayo. Jangan malu-malu. Izin, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Anissa. Jawabannya itu gambar ketiga, Pak. Iya. Oke, baik. Benar sekali. Ini Jenderal Laksamana Hiroshi Yamamoto yang memimpin penyerangan ke Pearl Harbor pada tahun 1941. Ya. Baik. Ada kuis kedua. Nah, siapa yang ingin menjawab ini? Ayo, ada yang bisa? Dinda mungkin. Saya Nah, Citra, silakan. gambar nomor 2. Dua ya. Benar, yakin? Baik. Benar sekali, Pak. Hebat, hebat. Hebat semua. Terima kasih. Tuhan jawab pertanyaan Bapak. Ini Jenderal Douglas MacArthur. Dia panglima atau pemimpin pihak sekutu pada Perang Asia Timur Raya ini. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan ini akan Bapak jadikan PR ya. Anak-anak saya akan kerjakan dan dikirim lewat grup WhatsApp. Bapak tunggu besok di jam 8 malam ya. Nah, ini jawabannya sudah ada di Bapak. Nanti Bapak kasih di grup ya. Baik. Terima kasih Bapak. Jadi inilah intinya ya, kita sebagai pemimpin nanti jangan mudah untuk menyatakan perang. Itu juga di kehidupan kita sehari-hari, jangan mudah kita untuk berkonflik dengan sesama. Jangan mudah kita diadu domba. Oke, itu saja pelajarannya. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.